Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al hadits wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tak terasa kita sudah berada di ujung bulan Sya'ban. Di bulan lalu kita sering memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka doa waballighna Ramadan merupakan doa yang selalu kita panjatkan dan kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang mengharapkan bertemu bulan Ramadan, akan tetapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memungkinkan. Umurnya tidak sampai ke bulan Ramadan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa melakukan ibadah dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang bangun melaksanakan ibadah Ramadan imanan wa ihtisaban, karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa yang terdahulu. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi, memberikan penjelasan bahwasanya orang-orang yang ketika memasuki bulan Ramadan dan melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan fadilah, yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat jelas memerintahkan kita di bulan Ramadan ini adalah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini ada pengkhususan kepada siapa? Pengkhususan kepada alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi panggilan berpuasa ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Lalu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Maka seseorang yang melewati bulan Ramadan, melewati bulan puasa dengan segala rangkaian ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka untuk menghadapi bulan Ramadan ada beberapa persiapan yang memang harus kita lakukan agar bulan Ramadan kita di tahun ini, tahun 1440 Hijriah, memiliki makna, memiliki efek untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Yang pertama adalah puasa. Karena di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa
maka segala hal al-umur al-muta'alliqah bisyam, segala perkara yang berhubungan dengan puasa, alangkah baiknya kembali kita pelajari, kembali kita telaah bagaimana hukum berpuasa, bagaimana rukun puasa, bagaimana syarat sah puasa, apa yang membatalkan puasa. Maka di saat inilah kita belajar kembali, mengulang muraja'atud dars, mengulang pelajaran mengenai as-siyam, mengenai puasa, agar puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita harus mempelajari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Lalu yang kedua, tak kalah pentingnya juga adalah salah satu ibadah yang hanya bisa ditemukan di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Salat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan, dan itu cuma setahun sekali. Maka apabila kita tidak salat tarawih dalam satu malam, bisa dipastikan kita tidak bisa menggantinya di hari lain. Kenapa? Karena salat tarawih itu cuma sehari sekali. Jangan sampai kita ketinggalan salat tarawih, salat yang memiliki keutamaan, apalagi itu di bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Lalu yang ketiga, ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka di bulan Ramadan kali ini adalah kesempatan kita banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Banyak kita memegang Al-Qur'an. Yang pertama, interaksi kita dengan Al-Qur'an adalah qiraatul Qur'an atau tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Maka kalau sebelum bulan Ramadan membaca Al-Qur'an kita terbatas dan sedikit, maka di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk memperbanyak bacaan, memperbanyak kuantitas bacaan Al-Qur'an kita. Mudah-mudahan itu terus berlanjut di bulan berikutnya. Lalu yang kedua, kita belajar untuk mengartikan Al-Qur'an. Kalau kemampuan bahasa Arab kita terbatas, maka sekarang sudah ada Quran terjemah. Itulah kesempatan kita untuk memahami arti Al-Quran. Lalu yang ketiga adalah mentadabburi Al-Quran. Ketika kita sudah membaca, mengartikan, maka kita mentadabburi Al-Quran, memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, mempelajari kandungan di dalam Al-Quran. Lalu yang keempat, sesudah mentadabburi, yaitu mengamalkan yang ada di dalam Al-Quran. Maka sungguh beruntung orang-orang yang bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan bisa melakukan 4 macam ini dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa berinteraksi dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam ayat la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal mu'minin wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.